Yang tadi kotorannya banyak seperti ini akan jadi bersih, jadi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Semoga kita diberi kesehatan dan dilimpahkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang filter updatean ya, lebih tepatnya updatean filter internal. Setelah 1 bulan berjalan, yang tadinya saya bikin konten yang sebelumnya yang menggunakan filter internal, dan ini updatean setelah 1 bulan, perkembangannya bagaimana, dan ini benar-benar real 1 bulan gak saya ganti sama sekali untuk mengenai airnya dan bagaimana filter kinerjanya bagaimana. Kalian tetap stay, dilihat aja terus dan jangan di skip-skip. Dan ini adalah filter yang rekomendasi banget buat kalian yang pemalas dan buat kalian yang sibuk kerja ya, dan ini kalian bisa menggunakan filter ini. Dan seperti biasa jangan lupa bantu follow IG saya Ovi Animal, dan jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe-nya biar saya lebih bersemangat bikin kontennya. Oke, jangan lupa subscribe ya. Untuk yang pertama langsung saja kita untuk kinerja dari filter ini. Kita nyalakan untuk mesinnya dari menit 09 jam 9 pagi dan ini lewat 5 menit. Dan ini hari Selasa 21 Februari. Nah, ini untuk kotoran setelah saya bangun tidur, dan ini kondisinya bener-bener kotor banget ya. Bener-bener kotor dari kualitas airnya. Kelihatan ya untuk kotorannya, dan ini menitnya udah lewat 1 menit. Nah ini, dan kalian bisa ditunggu aja selama perkembangan untuk mengenai kinerjanya dari mesin ini berapa menit setelah benar-benar bersih. Dan ini sengaja nggak saya kasih pasir biar kalian bisa menilai, biar kalian itu bisa melihat bahwa kotoran itu bahkan bisa kesedot dengan filter internal ini ya. Dan kalian cukup dipantengin aja untuk mengenai updatean ini. Dan ini benar-benar real, dimana untuk usia dari air ini benar-benar 1 bulan gak saya ganti sama sekali. Ini recommended banget sih. Nanti saya akan bikin semua akuarium saya menggunakan filter internal. Dan kalian bisa dilihat aja. Nanti saya berbincang-bincang juga untuk mengenai kelebihan dan kekurangan dari filter ini. Nah, setelah kita menunggu beberapa menit, ini kotoran juga udah agak habis ya, dan di sini juga udah gak ada. Nah pokoknya kan dari sana itu kan ya mengalir, tuh. Nah dia kan mengeluarkan, nah habis itu mengeluarkan dia ke sini arusnya, setelah ke sini jadi kotoran yang di sini itu akan berterbangan ke sana. Nah nanti di sini nanti kesedot sama yang filternya itu. Nah itu pada kotoran-kotoran juga udah sedot. Dan untuk mengenai usianya pun ini udah 1 bulan belum saya ganti airnya. Nah untuk kendala di di saya ini yaitu di lampunya, dimana lampunya saya menggunakan lampu LED. Jadi untuk mengenai di dinding-dinding bagian kaca itu dia ya kelihatan kayak gini nih, kayak bisa dibilang kotor ya, kotoran yang menempel. Kalau kayak gini emang susah banget, soalnya ini ya bisa dibilang kayak gini itu kayak lumut, dia dihasilkan karena cahaya lampu. Kalau misalkan kalian cahaya lampu dinyalakan ya pasti kayak gini ujung-ujungnya. Nah untuk menikah kotorannya itu kesedot semua, kotoran-kotoran ikan tuh tinggal sedikit lagi tuh. Tadinya kan banyak banget tuh yang tadi saya nyalakan itu kan pertama itu cukup banyak banget, dan ini ya cukup bersih, dan ini tinggal sedikit lagi. Nah untuk kalian sendiri, kalau saya sendiri sih kalau untuk menyalakan lampu nyalakan mesinnya itu paling ke 1 jam 2 jam iya, dan itu benar-benar bersih total, kecuali di bagian dindingnya doang. Nah kalau ini udah usia juga udah 1 bulan, air belum pernah saya ganti sama sekali. Tadinya
Tadinya kalau untuk saya untuk rawatan ikan ini yang limbata ini kan limbata ekor cross nih. Nah ini tadinya itu 1 minggu 1 kali saya ganti air, dan ini ikan belum saya ganti selama 1 bulan ya. Ini belum saya ganti selama 1 bulan, dan tuh kotorannya tuh ya terangkat. Nah untuk selama 1 bulan ini bener-bener masih jernih, kualitasnya juga masih bagus, cuman kondisinya kendalanya pada ini dinding-dinding kaca doang ya. Ini lumut diakibatkan karena pencahayaan lampu, soalnya untuk lumut sendiri emang makanannya yaitu cahaya lampu. Ketika kalian misalkan jarang ngasih cahaya lampu ya lumutnya juga jarang. Nah seperti halnya kalau misalkan kalian treatment galon, nah itu kan terkadang lumutnya banyak ya, airnya juga hijau kan, itu diakibatkan karena cahaya lampu juga. Nah, cahaya matahari kalau untuk yang di luar ya galonnya. Nah ini untuk cahaya. Nah ini kotoran-kotorannya itu benar-benar tersedot semua tuh, kotorannya udah 1 bulan, udah banyak banget tuh kotoran dari si ikan, itu benar-benar banyak banget. Nanti kalau misalkan udah 1 bulan ini nanti saya sipon lagi. Nah untuk kalian semua, kalau misalkan kalian untuk pengen menggunakan filter ini, kalian 1 minggu sipon aja, nggak perlu ganti air. Sipon maksudnya bagian dinding-dindingnya kalian bisa bersihkan menggunakan spons ya. Nah setelah menggunakan spons, habis itu kalian tinggal, nggak masalah, nanti dinyalakan aja, nanti kotorannya juga akan kesedot. Nah untuk filter ini itu kalian harus sesuai dengan kapasitasnya, soalnya kapasitas mesin itu nggak bisa yang besar banget, itu nggak bisa, soalnya di sini untuk mengenai mesinnya sendiri kalian harus dilihat juga kapasitas dari mesinnya itu kuat tidak dalam istilahnya dalam akuarium yang cukup besar. Kalau ini kan mesin mesin water pumpnya dia 1200 ya, SP 1200 ini menggunakan akuarium 40 kali 20 20, jadi kualitasnya benar-benar maksimal banget. Ini malah berlebihan, kalau menurut saya ini mulai melebihan, soalnya di sini arusnya benar-benar gede banget nih, arusnya benar-benar besar banget. Jadi bisa dibilang ini sangat berlebihan, kayak bisa dibilang ini kayak di kali ya, di sungai arusnya bener-bener nih, ikannya aja sampai kual ya. Kalau untuk saya sendiri sih rekomendasi banget untuk mengenai filter kayak gini, soalnya bisa dibilang ini kualitasnya bener-bener bersih banget ya. Nanti ini kotoran-kotoran yang diem-diem kayak gini, ini ujung-ujungnya nanti hilang juga. Nah lihat aja nanti ujung-ujungnya nanti hilang juga ya. Nah ini udah berjalan nih beberapa menit nih ya, beberapa menit udah berjalan. Pokoknya ini cepet banget untuk mengenai filter ini, dan saya untuk menggunakan filter ini pun saya nggak pernah 1 kali 24 jam non-stop jalan terus, saya nggak pernah kayak gitu. Untuk menyalakan mesin ini saya hanya menyalakan 1 hari 1 sampai 2 jam saja, itu pun sudah bersih, benar-benar bersih ya. Nah ini untuk saya pembuktian aja, makanya untuk saya sendiri kenapa saya nggak sipon 1 minggu sekali, soalnya di sini biar kalian bisa melihat bahwa ini benar-benar airnya air lampang. Kalau misalkan saya sipon nanti jatuhnya nggak kelihatan air lama, nah benar-benar bersih. Nanti habis ini saya sipon bagian dinding-dinding yang akuarium ini ya. Ini kan dinding akuarium kan udah mulai nih kelihatan kotor banget ya. Nah ini dinding-dinding ini semuanya kotor, ini benar-benar kotor, kayak ada yang berterbangan juga. Nah untuk mengenai kutu air itu juga nggak ada. Nah ini buat kalian kalau misalkan kalian yang pemalas bisa menggunakan filter ini ya, menggunakan filter ini. Nah kalau misalkan kalian pengen ukurannya, misalkan bang saya akuariumnya ukurannya lebih besar nih, ukurannya 60, bisa nggak masalah, ini mesin 1200 masih aman di ukuran 60. Nah kalau misalkan kalian lebih besar dari 60 itu harus mesinnya lebih besar lagi, yang 1800 ya yang lebih besar lagi, soalnya kapasitas dari mesin ini maksimal di 60. Nanti ini untuk mengenai limbata ini pun ini nanti Nastam kita akan bikin nanti kita akan pindahkan ke tank yang lebih besar, nanti saya tetap menggunakan filter ini. Iya, soalnya ini ikan juga ukurannya udah gede juga. Bisa dibilang ini ikan sekarang udah ada 17 kalau nggak salah. 17 ya, 18 lah. Ya 17 18. Nah, ini kan akuarium juga menurut saya lumayan nggak terlalu besar ya. Nah, filter ini rekomendasi banget sih.
Nah untuk mengenai kelebihan dan kekurangannya, oke, mungkin dari kelebihan dari apa namanya filter ini, yaitu kelebihannya dia benar-benar kualitas untuk mengenai ketika kalian kapasitasnya benar-benar cukup dengan akuariumnya, itu benar-benar maksimal kinerjanya, dan kalian yang sibuk-sibuk kerja bisa ditinggal. Ya ketika kalian misalkan ada waktunya cuma di pagi hari doang, bangun tidur, habis itu saya bangun kerja lagi, kerja ke kantor, habis itu pulangnya malam, nggak ada waktu untuk membersihkan. Nah kalian bisa menggunakan filter ini. Cukup 1 bulan sekali pun kalian ganti, atau bukan ganti ya, lebih tepatnya pembersihan dari kapasnya itu juga nggak masalah. Ya tapi untuk kualitas airnya masih jernih, ini benar-benar masih jernih loh. Kualitas air itu masih jernih, cuman kendalanya ketika saya itu lampunya saya nyalain. Ini kan saya menggunakan lampu LED, makanya kalau misalnya menggunakan lampu LED itu, nah ini bagian didi-didinya pada ngelumut. Nah pada ngelumut seperti ini. Nah untuk mengenai kekurangannya sendiri, sebenarnya ini bukan kekurangan ya, lebih tepatnya kalau untuk mengenai kekurangannya sendiri, ini harganya kalau untuk mengenai mesinnya sendiri pun, kalian untuk mengenai mesinnya itu bisa sampai 28.000. Nah kalau ini kan saya menggunakan botol bekas air ya, botol air mineral ya ini. Nah untuk kalian harus mengeluarkan budget, yaitu kalian harus ya bisa dilihat kapasnya, mulai dari bioring ya buat tempat bakteri juga, nanti kapas lagi. Satu orang di sini juga ada biofoam. Nah biofoam yang longgar-longgar itu, longgar-longgarnya ya, yang lubang-lubangnya agak besar. Nah kebetulan saya nggak ada biofoam, nanti saya pakai ini doang, ini yang bioring, tapi yang ini apa namanya, yang pakainya plastik. Nah ini kotoran udah nggak ada tuh, sisa 1. Nah yang di sini pun kita kotoran juga nggak ada nih, udah nggak ada, kotorannya benar-benar ke sana semua ya. Nah ini waktu udah berjalan ya, udah berjalan menunjukkan bahwa udah 15 menitan, dan ini kualitasnya udah bersih banget tuh, udah jernih. Jadi menurut saya ini rekomendasi banget. Jadi bisa dibilang kalau untuk mengenai kekurangannya yaitu mesinnya sih. Mesinnya harganya kan lumayan agak mahal ya bisa dibilang, tapi ini juga kalian istilahnya bisa dilihat manfaat bagi kalian kalau misalkan kalian yang sibuk, benar-benar sibuk. Jadi kalian nggak usah susah-susah bersihin akuarium, ganti air, itu nggak usah. Nah ini buat kalian. Di sisi lain juga apa namanya, ikannya jadi sehat juga ketika ada filter. Kalau misalkan nggak pakai filter juga nggak masalah, soalnya yang namanya ikan sana itu kan dia kalau tanpa filter pun itu nggak masalah sama sekali. Cuman kan di sini di sisi lain juga saya pengennya buat ikannya benar-benar sehat juga. Nah makanya saya menggunakan filter. Ini kan nggak ada mentalnya sama sekali dari dulu nih. Dan filter ini juga rekomendasi banget buat kalian kalau misalkan ikan kalian yang mager ketika nggak ada orang, tapi ketika dirian ada orang dia mau aktif. Dan ini cocok sekali, soalnya untuk mengenai yang bisa dibilang kalau misalkan ikan kenapa mager ketika nggak ada orang, soalnya biasanya itu kendalanya pada air, kualitas airnya yang kurang bagus. Ketika ada orang ya aktif, soalnya dikiranya mau ngasih makan, jadi dia aktif. Tapi kalau misalkan nggak ada orang dia nggak mau aktif, itu biasanya kendalanya pada kualitas air. Makanya ketika kalian misalkan menggunakan filter kayak gini tuh, menjaga kualitas air biar benar-benar sehat, dan ikan juga terus aktif. Walaupun nggak ada orang pun dia mau bergerak aktif ke sana ke sini. Bahkan kalau misalkan kalian pun itu benar-benar aktifnya enak, sehat. Terkadang ada juga ketika ada orang pun dia tetap aja mojok, tapi kalau misalkan baru ada tangan kayak gini dia mau aktif. Terkadang kayak gitu. Ada misalnya kalau misalkan didemin seperti ini, dia ikannya mojok di podok, tapi giliran ada tangan ya dia mau flaring, dia mau aktif. Tapi itu kan kurang bagus juga. Nah itu biasanya kendalanya pada airnya juga, kualitas air yang kurang bagus ya. Ini cukup bagus. Nah ini waktu udah berjalan ya. Waduh ada motor. Ini waktu udah berjalan 25. Nah ini kotorannya juga udah mulai ya benar-benar bersih. Nah ini itu satu kayaknya berat banget tuh, nggak naik-naik. Nah tuh. Nah tuh udah naik. Wah ketutupan lagi. Nah tuh udah naik kotorannya. Nah ya udah kesedot, udah nggak ada. Nah ini benar-benar bersih.
Jadi untuk mengenai kualitas dari mesin ini pun kalian cukup menyalakan ya 1 jam aja udah 1 hari 1 jam, kalian tinggal sarapan, bangun tidur tinggal sarapan, habis sarapan kalian kasih makan nih ikan ya. Setelah kualitasnya udah bersih kayak gini ya, kalian bisa ngasih sarapan kepada ikannya juga nih, nih ikannya misal kalian kasih sarapan seperti ini. Nah, seneng banget nih ini kalau misalkan ikan ini kalau misalkan kasih makan tuh seneng banget. Dan ini pun saya menggunakan ular Hongkong loh. Ular Hongkong kan identik dengan kotoran yang berada di atas ya. Dan ini di atas juga nggak ada kotoran sama sekali. Udah nggak ada. Soalnya ini ada arus yang membuat yang kotorannya di atas. Dilihat dia kena arus. Jadi otomatis kotorannya itu nanti ujung-ujung ke bawah. Kalau misalkan nggak ada filter, nanti kotoran pada kulit-kulit ular Hongkong itu biasanya pada di atas. Biasanya buat kalian yang suka ngasih ular Hongkong, jangkrik itu biasanya berada di atas, entah itu kaki ataupun kaki si jangkrik ataupun itu yang apa namanya itu dari si sayapnya si jangkrik juga biasanya kayak gitu di atas. Nah kalau misalkan kalian menggunakan kayak filter kayak gini itu benar-benar bersih sih. Dan ini the real udah 1 bulan ini air belum saya ganti sama sekali, ini kualitasnya dan ikan masih sehat. Nah ini kalau untuk ini kayaknya ini saya sipon untuk bagian dinding-dindingnya tetap ya, biar kualitas airnya benar-benar sehat juga. Soalnya ini udah benar-benar kotor banget di bagian dinding-dindingnya. Dan ini cuma pembuktian aja buat kalian ya, filter ini benar-benar ini the real kayak misalnya bisa dibilang, nah ini kulit nih, kulit ular Hongkong bisa dibilang kalau ini benar-benar 1 bulan tanpa saya sipon sedikit pun, ini benar-benar kualitasnya masih bersih. Cuman kendalanya pada dindingnya. Nah biar ini pembuktian aja, mungkin kalau misalnya saya sipon nanti dikiranya itu mah air baru, nah dikiranya kayak gitu. Kalau ini udah air lama beneran ya, ini belum masih air lama nih, bener bersih. Dan ini tanpa pasir. Nah kalau misalkan menggunakan pasir bisa nggak bang? Bisa, nggak masalah. Ketika kalian misalkan menggunakan pasir juga nggak masalah kok, nggak masalah. Itu bukan dari kendala juga kalau untuk menggunakan pasir. Yang menggunakan pasir di saya juga ada, di sini saya menggunakan pasir juga ada. Nih saya kasih makan. Di sini yang menggunakan pasir yaitu YS. Nah YS di sini kan, nah YS ini menggunakan pasir. Nah ini juga bersih, cuman ini nggak saya kasih lampu. Nah ini nggak saya kasih lampu soalnya ini di atasnya ada lampu ruangan, makanya saya nggak kasih lampu. Nah ini yang YS, ikannya juga udah aktif. Kalau yang ini kan ini yang apa namanya? YS apa YS? WS Asiatica WS. Ya, ini yang Asiatica. Ini dia sekarang pemalu. Ini belum saya kasih makan nih. Makanya pada lapar. Ini belum saya kasih makan. Ini kan menggunakan filter UGF. Kalau ini ya, filternya di bagian bawah, dasar bawah. Nah kalau ini juga udah lama ini. Cuman ini kemarin sempat minggu kemarin, mungkin udah 2 minggu yang lalu ini udah saya kasih ganti airnya. Nah ini kalau ini. Dan untuk yang ini yang batu. Nah yang batu yang kemarin sempat saya bikin buat Andrao. Nah ini yang buat Andrao nih, saya menggunakan filter UGF. Dan ini kan yang limbata ya. Dan yang ini yang Andrao juga nih buat Andrao, saya menggunakan filter internal tuh ya. Kalau ini menggunakan pasir pantai Bali nih. Ini bagus banget nih settingannya, jadinya kelihatannya bagus. Nah, jadi cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin adalah ini benar-benar pengalaman saya pribadi tentang mengenai filter internal yang saya gunakan saat ini. Dan ini rekomendasi banget buat kalian yang sibuk-sibuk kerja. Nanti habis ini saya sipon bagian dindingnya, habis itu biar kelihatan bersih juga. Tetap airnya nggak tahu nih, nanti airnya saya ganti atau tidak. Nanti kalau misalkan kualitasnya kurang baik ya saya ganti. Soalnya ini udah 1 bulan. Di pertama saya upload yang itu loh, yang upload filter internal. Nah itu pertama kali saya upload, itu saya ganti, saya menggunakan filter ini. Tadinya saya menggunakan filter gantung. Itu kalau misalkan saya menggunakan filter gantung, kotoran yang ada di sini itu nggak kesedot sama sekali. Bahkan filter gantung pun saya tambahin selang biar kelihatan sampai ke bawah, biar kesedot. Tapi di sini itu nggak kesedot sama sekali. Makanya saya menggunakan filter ini biar kesedot. Filter gantung itu bagusnya itu di bagian buat aquascape itu bagus banget, buat hiasan juga bagus.
Kalau untuk cana kita rekomendasiin pakai ini sih kalau saya sendiri. Nanti saya juga akan bikin semua ikan-ikanku nanti menggunakan filter internal. Jadi itu saja untuk mengenai pengalaman saya pribadi mengenai filter internal, dan ini udah berjalan ya selama 30 menit. Udah 30 menit tadi itu ya 6 menit lebihnya, dari ini sekarang udah 30 menit dan kualitasnya udah jernih. Tinggal kita sipon bagian dindingnya. Dan untuk ini adalah kondisi setelah saya sipon. Pengaruhnya sangat besar banget setelah disipon. Yang tadinya kelihatannya itu agak kusam di bagian dinding-dinding kaca, sekarang udah kelihatan bersih banget, dan ini udah saya sipon. Dan untuk mengenai air, saya belum ganti sama sekali. Air belum saya ganti sama sekali. Dan untuk mengenai ini cuma dindingnya aja saya sipon. Nah, untuk kotorannya juga udah mulai keangkat semua. Dan untuk ini tadi berhubung saya sipon, jadi HP-nya saya ambil, dan untuk menitnya di sini adalah di menit 45. Ya, berarti udah belum ada 1 jam pun ini kualitas juga udah bersih setelah saya sipon. Jadi ketika kalian menggunakan filter ini, kalian cukup 1 minggu 1 kali pun itu nggak masalah kalian sipon. Nah, ini cocok banget nih buat kalian ya, yang kalian sibuk-sibuk kerja bisa menggunakan filter ini. Air kondisinya bagus, buat ikan juga sehat, ikan jadi aktif juga. Dan buat kalian yang ikannya yang bengkok-bengkok, yang katakan kendalanya katanya kalau misalkan sering kali ekornya turun, nah ini bisa karena untuk arus sendiri cukup bagus ketika ada arus, jadi ikan lebih sering berenang, jadi untuk menaik ekornya pun itu nggak bakal turun ya. Ekor turun itu biasanya dikarenakan, kemungkinan itu karena kan banyak banget tuh ya. Udah pernah saya bahas di video sebelumnya untuk mengenai masalah ekor bengkok. Biasanya ekor bengkok itu terkadang kendalanya kan bener-bener banyak banget ya. Nah, ini bisa cocok sekali buat kalian bisa menggunakan filter ini. Ini udah bersih banget, dan ini saya nggak ganti air sama sekali, masih utuh. Nah, filter ini sangat efektif ya, dan ini juga murah boy. Ini masih utuh untuk menitnya sendiri, dan ini baterainya juga masih di angka 55 tadi sempat 56 juga nih, sempat 55 juga nih.